Mau beli LCD mini buat mini PC tapi bingung pilih yang mana? Kalau beli LCD yang bukan dari Raspberry Pi, settingannya gimana ya? Sulit nggak ya? Ada yang HDMI, ada yang SPI. Yang ini touchscreen-nya resistif, yang itu kapasitif. Bedanya apa ya? Sebenarnya untuk mini PC ada banyak pilihan LCD yang bisa dipakai. Dari LCD bawaan original sampai ke merek third party atau pihak ketiga. Nah, seperti WaveShare ini, kali ini kita akan membahas tentang 3 jenis LCD WaveShare yang dapat digunakan untuk mini PC. Buat Anda yang sedang bingung memilih yang mana atau sudah membeli salah satu di antaranya tapi belum bisa settingannya, maka video ini cocok untuk Anda karena nanti kita akan menjelaskan kepada Anda cara setting dan ulasannya. Di sini kita lihat ada 3 jenis LCD dari WaveShare. Yang pertama adalah 3,5 inch resistive LCD, dan yang kedua adalah 7 inch resistive LCD, dan yang terakhir adalah 7 inch kapasitif. Pertama, kita bandingkan spesifikasinya dulu. Untuk yang kecil ini, ukuran layarnya sebesar 3,5 inch dengan resolusi 320 x 480 pixel. Komunikasinya menggunakan high-speed SPI dan touch controllernya menggunakan XPT 2046 yang bersifat resistif. Dalam packagingnya juga disertakan touchpen kecil yang berbahan dasar plastik dan juga disertakan mur baut dan spacer kecil yang saya sendiri tidak tahu untuk apa karena pada bodi LCD ini sama sekali nggak ada lubangnya. Kalau Anda tahu spacer mur baut ini untuk apa, silahkan isi di kolom komentar. Nah, jika dilihat dari ukuran 3,5 inch ini terlihat sangat kecil, tapi secara portable lebih nyaman dan ukurannya pas banget dengan Raspberry Pi saya. Selain ukurannya yang kecil, Anda tidak perlu kabel lagi untuk mencolokkannya karena koneksinya langsung menggunakan SPI, sehingga cukup colokan saja ke Raspberry Pi, dengan sekejap Anda sudah bisa berasa memegang sebuah handphone. Seperti Xperia Mini ya, kalau di zaman kuliah saya dulu. Jika pada handphone kita tinggal touch saja, pada touchscreen ini sifatnya resistif. Jadi untuk register input menggunakan tekanan. Tidak bisa hanya dengan touch. Seperti ini tidak bekerja ya. Jadi harus benar-benar ditekan seperti ini. Pakai kuku atau bisa pakai pen. Jadi ditekan-tekan seperti ini. Jadi menurut saya ini lebih cocok disebut dengan push screen atau layar tekan. Karena disentuh doang ini nggak bakal respon ya, jadi harus benar-benar ditekan. Touchpen yang berbahan plastik bisa bekerja dengan baik, akan tetapi jarang saya gunakan karena ribet dan lebih enak dan gampang pakai kuku, walaupun resikonya adalah bikin layar lecet-lecet. Ya, LCD WaveShare selanjutnya adalah 7 inch resistif. Ukuran ini 4 kali lebih besar daripada ukuran sebelumnya, yaitu 7 inch dengan resolusi 1024 x 600 pixel. Dan touchscreen controllernya sama, yaitu XPT 2046. Selain layarnya yang berbeda ukuran, koneksi display pada LCD ini menggunakan HDMI, yang sangat umum digunakan oleh monitor-monitor di zaman sekarang. Akan tetapi, untuk touchscreen-nya menggunakan SPI. Portnya ada di tengah-tengah sini ya. Dan ada port micro USB yang digunakan sebagai suplai tegangan. Dalam packagingnya saya juga dapatkan pena touch yang bahan dan ukurannya sama persis dengan yang ada pada layar 3,5 inch. Namun kali ini bonus mur baut dan spacernya bisa dipasang karena memang disediakan lubang pada masing-masing ujung LCD. Bisa dilihat. Nah, untuk ukuran 7 inch ini menurut saya sangat pas untuk mini PC. Apalagi jika digunakan untuk tampilan desktop. Karena tampilan desktop pada layar 7 inch, semua interface, panel, dan tampilan web dapat terlihat secara sempurna. Sedangkan pada 3,5 inch terasa sangat kecil dan kurang useful untuk tampilan desktop. Koneksi HDMI, power, dan touchscreen yang terpisah membuat LCD ini agak ribet untuk pemasangannya dan membutuhkan kabel yang banyak menurut saya. Sebenarnya ada konektor HDMI bawaan WaveShare, akan tetapi jika digunakan bersama dengan casing Raspberry Pi tidak akan muat karena ukurannya yang mepet, sehingga mau tidak mau tidak bisa digunakan bersama dengan casing Raspberry Pi. Namun walau begitu, ada kelebihan LCD ini dibanding yang lain, yaitu pada kontrol power dan menu yang membuat LCD ini full feature seperti monitor-monitor PC yang lainnya. Nih ada power, menu, up, left, down, right, dan return.
Menurut saya, ini sangat cocok untuk digunakan sebagai project yang penggunaannya tidak berpindah-pindah, seperti mesin kios atau yang lainnya. Selanjutnya adalah Waveshare LCD ukuran 7 inch kapasitif. Ukurannya sama seperti LCD sebelumnya, 7 inch dengan resolusi 1024 dikali 600 pixel. Tetapi touchscreen di sini benar-benar touchscreen ya. Lebih canggih karena pakai kapasitif touchscreen yang dihubungkan lewat koneksi micro USB di sini. Untuk display menggunakan koneksi HDMI dan tidak ada port untuk kabel power karena sudah ikut kabel USB touchscreen. Dan di sini ada tombol backlight kecil yang bisa dimatikan dan dinyalakan. Berbeda dengan dua LCD resistif sebelumnya, di sini saya tidak mendapatkan touch pen pada packagingnya, akan tetapi tetap ada murbaut dan spacer untuk penyangganya. Jika dibandingkan yang 7 inch resistif, panjang spacernya lebih pendek karena di sini tidak ada konektor SPI-nya. Touchscreen sudah termasuk pada micro USB. Ukurannya yang besar dan koneksi yang cukup hanya dengan 2 kabel saja, disertai touchscreen yang kapasitif, membuat LCD ini sangat cocok digunakan untuk project-project yang bertujuan sebagai tablet. Karena jujur sangat nyaman menggunakannya. Touchscreen yang support sampai 5 touch bersamaan, layar besar dan tidak ribet. Hanya saja tidak ada pengaturan menu seperti LCD 7 inch yang resistif. Di sini tidak ada tombol sama sekali. Untuk mengatur brightness tidak semudah pada LCD sebelumnya. Anda perlu menghubungkan kaki PWM yang terbuka di bagian belakang LCD. Atau Waveshare menyediakan software khusus untuk men-setting brightness yang bisa Anda download melalui link yang kami sediakan di deskripsi. Sekarang kita masuk ke langkah setup. Untuk 3,5 inch SPI LCD, jika sudah ada OS yang terinstall, cukup masuk ke terminal, lalu ketik git clone https://github.com waveshare-lcd-show.git. Nah, setelah proses cloning selesai, kita pindah masuk ke direktorinya, change directory cd lcd show. Lalu perlu diperhatikan ya, proses ini memerlukan kondisi Raspberry sudah harus terkonek ke network pada jaringan, sehingga jaringan yang digunakan bersamaan ini sudah ada koneksi internetnya. Kemudian kita ganti permissionnya agar dapat di-execute dengan change mode +x lcd35c show. Lalu kita eksekusi dengan ketik /lcd35c show. Nah, sampai sini proses driver touch akan diinstal dan selanjutnya Raspberry Pi akan merestart. Lalu setelah on lagi seharusnya touch function sudah berfungsi ya. Nah, yang terakhir kita biasanya butuh on-screen keyboard. Maka untuk mendapatkannya kita perlu sudo apt-get install update, lalu kita sudo apt-get install onboard. Nah, di sini saya pribadi lebih suka onboard karena lebih advance dan ada panel langsung di ujung taskbarnya. Tetapi kalau secara official, Waveshare merekomendasikan Matchbox keyboard. Nah, di sini tergantung teman-teman mau Matchbox atau onboard. Kita lanjut ke 7 inch resistive HDMI. Untuk layar 7 inch ini sebagai monitor sebenarnya tinggal colokan HDMI saja. Tapi jika membutuhkan support touchscreen, kita perlu install driver touchscreen-nya. Pertama, pastikan Anda memasang port touchscreen dengan benar ke Raspberry Pi. Masukkan port SPI LCD port male Raspberry Pi yang paling ujung ini, bisa lihat di video. Sambungkan ke ujung Raspberry Pi yang ada 5 volt dan groundnya. Jika di sini kita punya OS Raspbian seperti tadi, layar 35 inch, kita masuk ke config.txt pada OS yang sudah ada dan tambahkan baris berikut di bagian terakhir pada file config.txt. Berikut tambahan kodenya. Bisa di-copy dari deskripsi. Lalu setelah booting, masuk ke terminal kembali, clone repo-nya dengan komen sebagai berikut. Lalu kita masuk ke direktorinya, kita ganti permission file yang LCD7 1024 600 show. Lalu kita jalankan dan Raspberry akan restart. Nah, setelah restart, LCD akan bekerja dan mungkin touchscreen kalibrasinya tidak benar, jadi harus kalibrasi ulang. Pertama kita install kalibratornya, sudo apt-get install x input kalibrator. Setelah diinstal, kita pilih menu preference lalu jalankan calibrate touchscreen. Jika sulit untuk membuka menu karena touchscreen yang sekarang tidak bekerja dengan benar, silahkan gunakan mouse. Koneksikan mouse ke Raspberry Pi. Lalu setelah layar kalibrasi muncul, tekan layar yang diperintahkan. Setelah selesai, touchscreen akan terkalibrasi. Namun, ini hanya sementara. Agar settingan ini permanen, maka kita harus taruh di file 99calibration.conf.
Selanjutnya adalah 7-inch capacitive HDMI. Seperti pada LCD resistive 7-inch, untuk penggunaan pada Raspberry Pi, sebelum menggunakannya, Anda perlu menambahkan baris konfigurasi tambahan pada file config.txt di SD card partisi boot. Jika Anda menggunakan Raspbian Buster, konfigurasi itu saja sudah cukup. Akan tetapi, jika Anda menggunakan versi Raspbian OS Bullseye, maka pada file yang sama di config.txt, ganti driver KMS yang digunakan menjadi FKMS seperti berikut. Sedangkan untuk selain Raspberry Pi, LCD di sini berfungsi seperti monitor biasa ya, yang tinggal colok HDMI saja dan butuh power. Kan tetapi yang membedakan adalah cara mengatur brightness backlight-nya yang perlu menyambungkan kaki PWM dan ground sebagai settingnya, atau menggunakan software bawaan WaveShare yang dapat mengatur brightness. Nah, selanjutnya touchscreen-nya sudah secara default support up to 5 multi-touch. Jadi nggak usah khawatir install driver apapun, cukup konekkan power dan HDMI saja, maka LCD sudah dapat langsung digunakan. Dan yang terakhir ini adalah contoh penggunaan 7-inch capacitive HDMI. Ya, kita sampai pada sesi kesimpulan. Ketiga jenis LCD WaveShare ini memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Berikut adalah yang saya simpulkan sendiri ya. Dari 3,5 inch resistif, kelebihannya adalah bentuknya yang portable, kecil dan tanpa kabel. Kekurangannya, layarnya resistif sehingga agak sulit untuk orang yang terbiasa dengan handphone, agak sulit ditekannya. Untuk versi yang saya ini tidak ada brightness setting, tapi ada versi yang lain yang memiliki brightness setting. Dan resolusinya terlalu kecil untuk menampilkan tampilan desktop. Jadi kemungkinan ini hanya dapat digunakan untuk project-project yang tidak menggunakan tampilan desktop atau memiliki tampilan custom sendiri, sehingga bisa hanya untuk menampilkan satu aplikasi saja atau menampilkan gambar saja seperti gambar kamera. Nah, untuk yang 7-inch resistif, kelebihannya adalah layarnya yang besar dan pas untuk desktop, koneksi HDMI, dan ada menu brightness dan lain-lain. Mirip seperti monitor-monitor yang ada di pasaran. Tapi kekurangannya adalah ia memiliki touchscreen yang resistif. Koneksi touchscreen SPI tidak jadi satu dengan USB. Jadi di versi ini koneksi touchscreen-nya melalui SPI dan USB hanya digunakan sebagai power. Jadi ini membuat koneksinya ada 3 ya, HDMI, micro USB, dan SPI. Nah, kekurangan lainnya adalah setup untuk touchscreen perlu driver. Dan selanjutnya untuk 7-inch kapasitif, kelebihannya adalah layarnya yang besar, pas untuk desktop juga, dan koneksi HDMI, lalu koneksi touch kapasitif sekaligus dengan USB power. Jadi koneksinya hanya 2, HDMI dan micro USB. Dan kekurangannya adalah tidak adanya display menu atau tombol. Ya, untuk setting brightness hanya bisa melalui PWM atau software bawaan WaveShare. Nah, gimana? Sampai sini sudah paham nggak perbedaannya? Sampai sini dulu ya. Oke, kalau mau ada yang ditanyakan bisa tambahkan pertanyaan di kolom komentar. Dan sampai sini dulu untuk video kali ini. Semoga cukup untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang macam-macam LCD dari WaveShare. Dan untuk yang belum punya, bisa dibeli langsung di toko kami lewat link yang disediakan di deskripsi ya. Akhir kata, saya Dery Pratama. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum.